Selamat pagi Bu Liliana, perkenalkan nama saya Kimberly Valencia dan juga kelompok saya ada Marilan Wijaya, Sharon Gloria, dan juga Gwen Liversel. Jadi perusahaan dan artikel yang kami analisa yaitu dari PT Freeport mengenai operasi PT Freeport yang mencemari lingkungan sehingga warga diserang penyakit dan juga kematian. Hal ini kami lansir dari referensi pusaka.id. Jadi inti permasalahannya adalah dari PT Freeport ini membuang limbah tailing ke sungai-sungai yang akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup signifikan dan juga peningkatan penyakit paru-paru akibat paparan limbah tersebut. Berikut adalah analisis SWOT yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah strength, yaitu kesadaran global terhadap dampak lingkungan meningkat serta mendorong pengelolaan limbah yang lebih baik. Yang kedua adalah kesempatan untuk memperkenalkan regulasi dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga dapat menarik perhatian massa dan publik serta media untuk tindakan cepat. Yang kedua ada weaknesses, di mana kelemahannya adalah dampak jangka panjang pada ekosistem sulit dipulihkan. Yang kedua, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai. Berikut adalah peluang yang kami temukan, di mana dapat mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga lingkungan dan pemerintah. Yang ketiga, memperkuat program CSR yang berfokus pada lingkungan dan kesehatan. Lalu, threats atau ancaman, di mana yang kami temukan adalah penolakan dari masyarakat lokal yang terpengaruh, serta yang kedua adalah regulasi hukum yang semakin ketat. Selanjutnya kami ingin membahas pastel dari artikel ini, yang dimana yang pertama dari segi political, yaitu adanya dukungan dari pemerintah, karena dari PT Freeport ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. Jadi meskipun adanya dampak lingkungan dari PT Freeport itu sendiri, tapi dari pemerintah ini ternyata masih memberikan dukungan untuk PT Freeport ini agar tetap bisa beroperasi dan juga bisa tetap melakukan pekerjaan mereka seperti normal meskipun terjadinya dampak lingkungan yang cukup signifikan. Yang kedua, dari pemerintah sendiri juga kemudian memiliki regulasi lingkungan yang akhirnya semakin kuat, seperti yang terdapat dari UU Minerba dan juga peraturan pembuangan limbah, yang dimana hal ini juga berdampak ke perusahaan-perusahaan tambang lainnya. Lalu yang ketiga, adanya ketegangan dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat karena adanya dampak lingkungan tersebut. Lalu untuk analisa yang kedua yaitu dari segi ekonomi. Yang pertama, adanya kontribusi ekonomi yang besar dari PT Freeport terhadap pendapatan negara yang terdapat seperti dari pajak, royalti, dan juga investasi terhadap infrastruktur. Yang kedua adalah biaya lingkungan yang akhirnya naik jika PT Freeport sendiri tidak mengatasi masalah terhadap pencemaran, yang akhirnya juga berdampak tidak hanya untuk perusahaan itu tersebut tapi juga terhadap pendapatan negara. Lalu yang ketiga adalah harga emas dan juga tembaga yang sudah pasti akan fluktuatif akibat hal tersebut, yang akhirnya juga bisa mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan dan juga akhirnya mempengaruhi pendapatan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah dari segi sosial, yaitu yang pertama dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut akhirnya juga menyebabkan hilangnya banyak mata pencaharian di Indonesia yang berdampak sekali kepada masyarakat, yang terutama jika mereka yang bergantung dengan mata pencaharian atau pekerjaan yang berhubungan dengan sungai dan juga pertanian. Lalu adanya juga protes dan tekanan dari masyarakat-masyarakat itu sendiri yang menuntut PT Freeport untuk bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Freeport dinilai juga kurang efektif atau kurang bagus dalam menangani permasalahan sosial ini. Saya Sharon Gloria dengan NIM 010601210159. Di sini saya akan menganalisis BCG Matrix dari PT FI. Yang pertama ada segmen tembaga yaitu STAR. PT FI adalah salah satu produsen tembaga terbesar di dunia
dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton. Permintaan tembaga itu terus meningkat, terutama di industri teknologi dan juga infrastruktur. Dengan pangsa pasar yang kuat dan pertumbuhan industri yang tinggi, segmen ini dikategorikan sebagai star yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan juga menguntungkan. Yang kedua, segmen emas, yaitu cash cow. Selain tembaga, PT FI juga menghasilkan pendapatan besar dari emas, mencapai 2,65 miliar US dollar pada 2023. Meskipun pertumbuhan emas itu lebih stabil, bisnis ini tetap sangat menguntungkan. Dalam BCG Matrix, segmen emas dikategorikan sebagai cash cow, yang berarti tetap menghasilkan keuntungan besar dengan investasi tambahan yang lebih sedikit. Namun, PT FI juga menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan. Aktivitas pertambangan itu bisa mencemari sungai, membunuh biota air, dan membahayakan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan menghasilkan 700.000 ton limbah per hari, yang dapat memicu sanksi dari pemerintah dan penurunan reputasi global. Jika tidak dikelola dengan baik, segmen bisnisnya bisa turun ke kategori DOC, di mana bisnis yang dulu menguntungkan menjadi tidak kompetitif lagi. Kesimpulannya, saat ini PT FI berada dalam posisi strategis dengan segmen tembaga sebagai star dan emas sebagai cash cow. Namun, keberlanjutan bisnisnya bergantung pada langkah-langkah pengelolaan limbah yang lebih baik, inovasi teknologi hijau, dan program tanggung jawab sosial. Jika tidak segera bertindak, tekanan regulasi dan sosial bisa menurunkan daya saing PT FI di industri global. Selanjutnya adalah technological. Yang pertama, otomasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi canggih seperti automated drilling, AI dalam eksplorasi tambang, dan big data analitik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, teknologi smelter dan pemurnian. Freeport diwajibkan membangun smelter untuk memurnikan hasil tambang di dalam negeri yang membutuhkan teknologi mutakhir dan biaya yang tinggi. Yang terakhir, keamanan dan pengelolaan risiko. Dengan berkembangnya ancaman cyber, Freeport harus meningkatkan keamanan sistem operasionalnya agar tidak rentan terhadap serangan digital. Lalu ada environmental atau lingkungan. Sebagai perusahaan tambang, Freeport menghadapi tekanan besar terkait dampaknya lingkungan. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Operasi Freeport telah menyebabkan pencemaran sungai dan ekosistem sekitar yang berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah dan tekanan dari aktivis lingkungan. Lalu ada limbah dan reklamasi tambang. Freeport menghasilkan sekitar 700.000 ton limbah tambang per hari yang memerlukan pengelolaan khusus agar tidak merusak lingkungan. Lalu ada perubahan iklim dan juga regulasi energi. Meningkatnya tekanan global mengurangi emisi karbon dapat mempengaruhi operasi pertambangan, terutama jika pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait energi dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir ada legal atau hukum. Yang pertama, regulasi pertambangan. Pemerintah Indonesia menerapkan regulasi terketat terkait izin tambang, pajak, dan kepemilikan saham asing yang mempengaruhi strategi bisnis Freeport. Lalu ada undang-undang lingkungan. Dengan meningkatnya tekanan terkait pencemaran lingkungan, Freeport harus mematuhi kebijakan pemerintah dan standar lingkungan internasional agar tidak terkena sanksi atau kehilangan izin operasi. Lalu yang terakhir ada hak-hak masyarakat adat. Operasi Freeport berada di Papua yang merupakan wilayah dengan banyak komunitas adat. Sengketa lahan dan pelanggaran hak masyarakat adat dapat menjadi isu hukum yang beresiko bagi perusahaan. Saya Universal akan menjelaskan tentang VRIN. Yang pertama, value. Sebuah strategi dianggap bernilai jika memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan atau mencegahnya dari ancaman eksternal. Terdapat berbagai manfaat bagi PT Freeport Indonesia. Yang pertama, metode pembuangan limbah langsung ke sungai memang mengurangi biaya operasional perusahaan secara signifikan dibandingkan dengan metode pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan seperti dry stacking atau kolam tailing tertutup. Yang kedua, operasi tambang PT Freeport Indonesia menghasilkan pendapatan besar bagi negara melalui pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan rantai pasok industri pertambangan. Tetapi terdapat risiko yang mengurangi nilai dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama, pencemaran lingkungan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat adat yang bisa memicu konflik sosial dan meningkatkan tuntutan hukum terhadap perusahaan.
Yang kedua, rusaknya ekosistem laut, sungai, dan hutan yang disebabkan membuat hilangnya sumber daya alam yang sebelumnya menjadi mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, audit BPK yang menemukan kerugian negara hingga 185 triliun akibat pencemaran limbah tersebut dapat berujung pada sanksi yang lebih berat bagi PT Freeport Indonesia di masa mendatang. Yang keempat, kepercayaan publik terhadap PT Freeport Indonesia terus menurun yang dapat menyebabkan boikot, tekanan dari investor, atau bahkan intervensi dari lembaga internasional. Kesimpulannya, meskipun pencemaran ini memberikan keuntungan ekonomi bagi PT Freeport Indonesia dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang memberikan dampak negatif yang merusak nilai perusahaan, baik dari segi kepercayaan masyarakat, tuntutan hukum, maupun potensi sanksi pemerintah. Yang kedua adalah RT. Kelangkaan mengacu pada apakah sumber daya atau strategi sulit ditemukan atau ditiru oleh perusahaan lain. Apakah pencemaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia ini langka? Yang pertama, skala pencemaran dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sangat besar dan jarang terjadi di perusahaan lain, mengingat perusahaan ini mengoperasikan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Yang kedua, masyarakat adat yang terdampak langsung oleh pencemaran ini memiliki ketergantungan tinggi pada ekosistem lokal yang membuat kasus ini lebih unik dibandingkan dengan pencemaran di daerah lain yang memiliki lebih banyak alternatif sumber daya. Yang ketiga, karena regulasi yang masih longgar di Indonesia memungkinkan PT Freeport untuk dapat menerus melakukan operasi ini meskipun terjadi pelanggaran, sesuatu yang jarang terjadi di negara-negara dengan standar lingkungan yang lebih ketat. Yang keempat, metode pembuangan limbah langsung ke sungai adalah teknik yang jarang digunakan karena telah dilarang di banyak negara. Kesimpulannya, pencemaran oleh PT Freeport Indonesia ini tergolong langka karena dari skala dampaknya yang sangat luas, ketergantungan masyarakat adat pada lingkungan yang tercemar, dan adanya kelonggaran regulasi yang memungkinkan praktek dari PT Freeport Indonesia ini terus berlangsung. Yang ketiga adalah imitability. Faktor ini menilai apakah praktik atau strategi yang digunakan oleh PT Freeport Indonesia dapat dengan mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang pertama, secara teknis, metode pembuangan limbah ke sungai dapat ditiru oleh perusahaan lain karena tidak memerlukan teknologi yang kompleks. Yang kedua, namun banyak perusahaan lain tidak menggunakan metode ini karena bisa menyebabkan resiko hukum, tekanan publik, dan regulasi yang lebih ketat di negara mereka. Yang ketiga, skala operasi PT Freeport Indonesia yang besar membuat pencemaran ini sulit direplikasi di banyak tempat karena tidak semua perusahaan memiliki volume limbah sebesar yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia. Yang keempat, negara-negara lain yang memiliki regulasi lingkungan yang lebih ketat tidak mungkin akan mengizinkan praktek ini berlangsung dalam waktu terus-menerus, sehingga hanya mungkin terjadi di tempat dengan pengawasan yang lebih longgar. Kesimpulannya, meskipun secara teknis pencemaran ini tentunya bisa ditiru, namun faktor regulasi dan dampak negatif yang ditimbulkan membuat praktik ini tidak mudah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang keempat ada non-substitutability. Aspek ini menilai apakah alternatif lain dapat menggantikan praktik ini tanpa mengorbankan keuntungan kompetitif perusahaan. Apakah ada alternatif yang bisa menggantikan metode pembuangan limbah PT Freeport Indonesia? Dari sisi teknologi, ada alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti dry stacking yang dapat mengurangi pencemaran tapi memerlukan investasi yang lebih besar. Yang kedua, dari segi lokasi, operasi PT Freeport tidak dapat dipindahkan karena sumber daya tambangnya hanya terdapat di Papua, di Grasberg. Yang tiga, jika regulasi diperketat, PT Freeport Indonesia mungkin terpaksa mengadopsi metode pengelolaan limbah yang lebih baik meskipun akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Yang keempat, jika masyarakat dan investor semakin menuntut praktik bisnis yang berkelanjutan untuk lingkungan, perusahaan akan menghadapi tekanan untuk beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya, ada alternatif yang lebih baik untuk mengelola limbah, tetapi PT Freeport Indonesia tetap menggunakan metode saat ini karena lebih murah dan belum ada tekanan regulasi yang cukup kuat untuk memaksanya beralih ke sistem yang lebih berkelanjutan. Saya akan memberikan kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Freeport Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam industri pertambangan, tetapi menghadapi tantangan besar akibat dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pencemaran limbah tambang yang mengandung logam berat telah menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, pesisir, dan laut yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat seperti suku Seman dan Kamoro. Hilangnya sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka memicu konflik sosial yang semakin meningkat. Meskipun PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara, permasalahan pencemaran dan pelanggaran lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius.
seperti sanksi hukuman, protes sosial, dan tekanan dari organisasi lingkungan global. Jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, perusahaan berisiko mengalami gangguan operasional, kehilangan kepercayaan publik, serta menghadapi regulasi yang lebih ketat yang dapat mengaruhi keberlanjutan bisnis dari PT Freeport Indonesia. Saran yang kelompok kami berikan adalah untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan, PT Freeport Indonesia perlu segera meningkatkan sistem pengelolaan limbah dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti metode dry stacking atau sistem pengolahan tertutup yang berguna untuk mengurangi pencemaran perairan. Selain itu, perusahaan harus lebih transparan dalam pelaporan dampak lingkungannya serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. PT Freeport Indonesia juga perlu memperbaiki hubungan dengan masyarakat adat dengan memberikan kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak serta membangun program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada ekosistem yang telah rusak. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mulai berinvestasi dalam inovasi dan diversifikasi bisnis ke sektor yang lebih berkelanjutan agar tetap dapat kompetitif di tengah meningkatnya tekanan global terhadap praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT Freeport Indonesia mungkin dapat menjaga stabilitas operasionalnya sekaligus mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.